Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Nah, ini ya pelokotokannya ya. Teak AG780 AM FM stereo receiver. Nah, ini pemiliknya orang Ponorogo ya. Jauh-jauh bawa ke sini ya. Nah, ini antriannya memang banyak ya, ampli-ampli seperti ini. Dan ampli-ampli jadul ya, di pengerjaannya agak lama. Nah, antrian ya. Ini rusaknya dia hidup tapi tidak bunyi ya. Di sini ketika saya nyalakan ya, nah ini nyala hidup tapi tidak bunyi ya. Dan di sini tidak ada indikasi relay nyetik. Harusnya biasanya kalau ampli seperti ini saya nyalakan, itu akan ada relay protektornya yang nyetik ya untuk amplinya ya. Biasanya pertama ada relay power ya, cetik. Terus power supply-nya ya. Yang kedua ada relay untuk amplinya ya, atau protektornya ya. Ini enggak sama sekali ya. Saya matikan nih ya. Saya nyalakan. Nah, tidak ada yang nyetik sama sekali. Nah, ini saya coba. Ini inputnya AUX ya. Coba pakai HP, input HP. Saya besarkan volumenya ini, bahkan udah besar. Oh, besar banget. Suaranya tidak keluar ya. Perkiraan saya ya, masalahnya biasanya di amplinya, kan amplinya dia merotek. Nah, kemungkinan itu. Nah, yang jadi masalah adalah ampli-ampli seperti ini ya. Saya selalu bilang kalau bagian bawahnya tidak bisa dibuka seperti ini. Nah, ini pengecekannya susah, repot ya. Kita mau ngecek transistornya mati atau tidak, bagian bawah atau komponen yang lainnya rusak, repot. Oke ya, ini sudah saya buka ya. Dalamnya seperti ini, ternyata simpel ya, seperti ampli biasa. Nggak seperti merek-merek seperti Pioneer dan sejenisnya ya. Ini ternyata simpel ya. Biasanya ada untuk standby-nya 5 volt, ini nggak ada. Ini biasa, jadi power on off biasa. Cuma ya ini ya, relaynya ini dia nggak nyetik ya, nggak nyetik sama sekali. Nah, ini kondisi rangkaiannya seperti ini ya. Ya seperti hitam-hitam ya, rangkaiannya juga seperti ini ya. Saya zoom aja ya, kalian lihat tuh. Kondisinya seperti ini. Ya. Komponennya seperti itu. Nah, sini. Oke ya, kita cek aja. Ini karena di bawahnya tidak bisa kita cek ya. Jadi kita hanya ya nanti ya kita cek dulu aja tegangannya ya, dia keluar atau tidak semuanya ya. Untuk ke amplinya ini apa namanya, bocor atau tidak, kita cek aja ya di sini ya, di resistornya itu ya. Seperti itu. Ini speakernya saya lepas dulu aja ya. Nah, kita nanti kemungkinan akan ya, ini cuma sederhananya seperti ampli biasa, nggak ribet seperti jenis apa, receiver untuk seperti Pioneer ya. Itu agak ribet ya, apalagi kalau bawahnya nggak bisa dibuka. Kalau ini nggak bisa dibuka, cuma rangkaiannya sederhana ya, seperti power ampli biasa ya ini ya. Nggak ada lain-lainnya. Nah, cuma ini kondisinya rangkaiannya seperti ini ya. Nanti kita harus bongkar bawahnya ya. Lebih pastinya kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini akan saya coba nyalakan ya. Saya coba nyalakan. Sekalian nanti saya cek ya, supply-nya ini untuk amplinya itu dia ada atau tidak, terus dia bocor atau tidak ya. Seperti ini ya. Kita cek satu-satu ya. Jadi ini supply-nya ada banyak ya ini ya. Ini kemungkinan untuk amplinya yang ini ya. Lihat diodanya besar. Terus ini juga ada supply apa aja ya, banyak banget ya. Waduh, regulatornya ternyata banyak ini. 7809 5 volt 12 volt. Oke, 5 volt 12 volt di sini. Oh, supply-nya sendiri-sendiri ya. Tadi belum saya cek juga ya. Oh, banyak banget di sini juga ada
5 volt 24 untuk AC ya, AC nya 5 volt plus. Oke, saya bisa pelajari dulu ya. Ini 5 volt 12 volt. Oke, 5 voltnya ini nyala, tentunya dia bisa ya. Nah, ataukah supply-nya ini dia nggak bekerja relainya. Jadi seperti ini ya, ini saya nyalakan, saya colokkan ya. Nah, saya nyalakan ya. Tuh, seperti ini ya. Saya nyalakan ya. Tuh, dia nyala. Displaynya nyala ya. Cuma ya ini relainya ini saya matikan. Ya, mudah-mudahan bisa tertangkap kamera ya. Kalau bunyi ya, ini saya matikan. Ini suara saklarnya ya. Terus saya nyalakan. Nah, ini relainya nggak bunyi sama sekali ya. Harusnya dia nyetik gitu ya, cetik. Nah, seperti itu. Nah, kalau lihat kondisinya seperti ini ya bisa dari rangkaian power amplinya bermasalah ya. Tapi kita pastikan dulu apakah bocor atau tidak ya. Di sini. Oke, saya akan cek ya. Saya cek langsung, ini udah nyala. Nah, langsung nyala ya, kita langsung cek aja ya bagian sini. Oh, nggak bocor ya. Oke, nggak bocor. Oke, saya matikan. Loh, cuma angkatan awal aja ya. Angkatan awal ya, tapi dia nggak bocor ya. Oke, saya cek supply-nya. Supply untuk amplinya kita cek. 54 ya. Oke, 54. Sekarang kita cek juga yang ini. Plusnya ada ya. Normal ya, ada. Oke, sekarang saya akan cek untuk di preamp-nya ya. Ini ada regulator juga 7912 berarti 12 volt untuk preamp-nya. Akan saya cek juga ya, dia keluar atau tidak. Ini pasti ada supply yang belum masuk ya. 12 ya ada ya. Oke, plusnya ada, minusnya. Oke, ada ya. Sekarang supply 5 volt. Saya cek. 5 volt juga ada ya. 5 volt 12 ada, dia keluar ya. Waduh, ya ini yang hanya oke ya. Oke, saya copot dulu, matikan dulu. Oke ya, yang susah seperti ini ya. Mau ngecek rangkaian ini protektornya, cuma kita nggak bisa ngecek langsung, harus bongkar, lepas. Nah, berarti kita harus ngecek komponen ya, kondisi nggak ada arus listrik ya. Ini mah lebih susah ya, karena kita harus ngeraba-ngeraba. Kadang nganyel kayak komponen normal, ketika di arus listrik dia baru bocor. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, ini nganyel kayak ini protektornya nggak bekerja. Yang jelas ya, protektornya nggak kerja. Yang lainnya normal ya, supply-nya ada, amplinya tidak ada masalah bocor atau tidak, nggak bocor ya sama sekali. Tapi protektornya yang jelas dia nggak kerja, harusnya dia nyetik. Oh, ini kotor banget ya ternyata. Oke, ini akan saya oplok-otok dulu ya. Jadi ini akan saya coba keluarkan dulu ya, tentunya akan saya bongkar, lepas ini dulu ya, keluarkan ini. Yang jelas itu nanti kita cek rangkaian protektornya sebelah mana. Ini apa, ini CBAV, ini apa ini? CB center ini nggak ada ya, cuma speaker biasa ya. Ada suron, center ear-nya nggak suron ya. Oke, ini akan saya oplok-otok dulu. Yang jelas akan saya bongkar, lepas, keluarkan dulu ya. Ya, yang hanya seperti ini ya, ampli-ampli seperti ini, bagian bawah nggak bisa dibuka. Ya, nanti cilakannya ketika saya lepas, saya cek normal semua. Nah, itu yang hanya nanti ya, yang hanya ya. Ya, nanti terpaksanya coba kita langsungkan dulu ya. Kita jumper langsung tanpa protektor relay. Kalau memang kita cek rangkaian protektornya aman ya, nggak ada masalah. Nah, ini nggak tahu ya. Oke, saya protek dulu. Oke ya, ini sudah saya lepas ya, seperti ini. Seperti ini ya. Seperti yang saya bilang,
nganyelke ya. Nganyelkenya kenapa? Nah, ini saya cek semua komponennya normal ya, termasuk di rangkaian protektornya ya. Di transistor finalnya juga nggak ada masalah karena juga tidak ada kebocoran, indikasi kebocoran ya, seperti itu ya. Transistornya juga, ini basisnya sebelah sini, transistornya juga tidak mati ya, tidak mati, transistornya normal ya, tidak ada yang indikasi kerusakan. Rangkaian protektornya juga saya cek normal semua komponennya. Nah, yang hanya kayak seperti ini ya. Karena kita nggak bisa ngecek bagian bawahnya, kita cek secara komponen itu normal semua. Nah, seperti itu ya. Ya, ini nanti kalau ini nanti solusinya saya akan coba ganti komponen rangkaian protektornya ya, yang ada di sini ya. Jadi transistornya ini, elko-nya ini akan coba saya ganti dulu yang pasti. Elko-nya dulu ya, elko sama transistornya akan coba saya ganti dulu, atau nanti ini akan saya coba resolder dulu. Karena ya dilihat tidak ada patrian yang kendor juga ya. Cuma protektornya dia tidak kerja sama sekali ya, sama sekali. Dia masuk sini, masuk ke sini ya, nggak kerja sama sekali ya protektornya ini. Oke, saya akan lanjut oplok-oplok ya tentunya. Ini akan saya coba patri ulang, terus saya coba ganti elko dan transistornya ya, transistor untuk di rangkaian protektornya ya. Nah, protektornya ini ya, ini serinya berapa nih, S8050 ya. Oke, punya stok atau tidak ini saya. Oke, nanti coba saya carikan dulu ya spare partnya. Oke, saya lanjut oplok-oplok ya. Jadi yang di oplok-oplok rangkaian protektornya ya, jadi nggak bekerja ya, tidak bekerja, padahal tidak ada kebocoran sama sekali. Oke, saya lanjut oplok-oplok. Oke ya, ini sudah jadi ya, sudah bisa bunyi ya. Nah, ini saya coba ya matikan ya, nanti kalian dengarkan ada suara relaynya. Nah, cetik, nah seperti itu ya. Saya nyalakan lagi, nunggu dulu ya protektornya ya. Nah, cetik, udah bunyi ya, seperti itu ya. Jadi dia nunggu ini udah matinya. Ini saya matikan ya seperti ini. Dia kalau saya nyalakan dia akan kedip-kedip dulu ya, tik tik tik. Nah udah, nah bunyi tak, seperti itu ya. Ini ya kalau saya nyalakan ya bunyi lagi ya suaranya, udah keluar ya. Bentar, HP-nya saya apply-nya pakai HP ya. Nah ya. Oke, sudah jadi. Permasalahannya di mana? Oke, ini saya matikan dulu. Saya balik dulu. Seperti yang saya bilang ya. Ya nganyelke ya, seperti ini ya. Nganyelke kenapa? Karena bagian bawah nggak bisa dicek ya. Kita untuk ngecek memastikan yang masalah itu bagian mana, protektornya ataukah rangkaian amplinya. Kalau rangkaian ampli aman, dia tidak bocor, transistor finalnya normal, semuanya normal ya. Protektornya ya, kita ngecek ya, ngeceknya kondisi nggak ada listrik ya, karena susah ya, seperti itu. Seperti yang saya bilang, saya udah coba ganti elko ya, elkonya ya, di sini hanya elkonya aja. Untuk transistor tidak saya lakukan penggantian ya, biasanya seperti itu. Apakah elkonya ngepong, nah, biasa seperti itu ya.
ternyata masih masih sama aja rusak. Nah, masalahnya itu di sensornya ya. Nah, transistornya ini itu di rangkaian powernya ya. Jadi di sini ini ada transistor di sini ya. Ini dan ini saya kalau ya harus membongkar semuanya ya. Nah, ini yang terhubung ke protektornya ya. Jadi protektornya tidak rusak. Jadi rangkaian amplinya yang masalah adalah transistor yang di sini ya, sekitar amplinya ya. Karena saya ini sempat kepace juga ya, karena saya cek tidak bocor. Saya cek transistor panelnya itu tidak ada masalah, drivernya tidak ada masalah. Ternyata bagian ini ya yang bermasalah. Nah, ini rusaknya seperti ini ya. Nah, saya cek ya nih ya, NPN nih ya, seperti ini ya. Oke, cek ya. Nah, ini ya, ntar saya zoom ya. Jadi ini juga nganyelke ya. Nganyelkenya kenapa? Jadi ketika belum terkena belum terkena arus, dia tuh dicek normal ya. Ini bentar, NPN ya. NPN seperti ini. Tuh ya, saya cek seperti ini. Ya, normal ya. Tuh. Tapi ketika saya cek di basis dan kolektornya, tuh dia bergerak seperti itu ya. Bergerak. Nah, bergerak seperti itu ya. Jadi bermasalah ya. Kalau kita cek secara biasa ya normal ya. Basis sama kolektor, basis emitor tuh normal. Tapi ketika kolektor sama emitor tuh dia bergerak. Nah, ini transistornya 2N5551 ya. 53 kali 51. Tuh, bentar ya. Karena stok saya ada sedikit nih buat contoh. Oh, ini ya, dia ada ya. 2N5551 ya, seperti ini ya. Ini yang normal seperti ini ya. Kita cek ya. Oh, untuk perbandingan aja ya. Ini seperti ini ya, basis kolektor saya balik ya, saya bolak-balik tuh dia nggak gerak. Nah, ini yang normal ya. Kalau yang ini yang suloyo ya, seperti ini tuh. Nah, ini dicek normal lagi ya. Ini suloyo ya, seperti ini ya tuh. Kadang normal, kadang enggak. Ini yang nganyelke ya. Jadi saya sempat kepace juga ya, karena saya cek sampai saya cross check berkali-kali ya. Karena apa? Karena kita mau ngecek itu agak susah. Ngecek dalam artian ketika ada stromnya kan kita bisa, kalau bawahnya bisa dibuka kan enak. Kita bisa ngurut ke ya. Ini jalurnya kemana, lari kemana, kita cek satu persatu ya, stromnya itu ada atau tidak. Nah, yang jadi masalah itu ya. Jadi harus metani satu persatu. Saya kepace ya, saya udah opo-opo ini ya. Di protektornya itu normal semua, transistornya saya lepas, saya saya cek kondisi terpasang normal, saya lepas, saya cek satu-satu normal semua ya. Seperti itu. Bahkan resistornya ini ya saya cek satu-satu ya, saya lepas satu kakinya, saya cek nggak ada yang putus, mulur ataupun ya mulur ya. Nggak ada, normal semua ya, normal. Ekonya sudah saya ganti, masih sama aja. Terus saya opok-opok di rangkaian ampli ya, saya cek normal semua kecuali ini satu ya. Ini pun saya harus cross check berkali-kali ya, sampai saya cek tes normal ya. Saya pasang, cek normal, terus ya lepas satu-satu ya, akhirnya temu ini ya, di masalah di amplinya ya, yang menyebabkan dia protek ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya seperti yang saya bilang, yang sudah dan sering kali saya bilang, ampli-ampli seperti ini tuh yang nganyelkenya itu ketika rusak kita ngecek, kita tahu bagian yang bermasalah mana. Yang nggak bekerja itu adalah protektornya, kita tahu dia nggak bunyi. Kita cek amplinya secara ya, cek ya outputnya bocor atau tidak, komponennya ya normal semua ya. Cuma yang nganyelkennya ya ngetesnya ya.
Kalau kondisi nggak ada listrik itu normal. Tapi ketika ada beban dia baru bermasalah. Tapi ini untungnya bisa ya saya cek transistornya. Cuma ya harus cek berkali-kali, cross check ya. Nggak bisa langsung ketemu oh ini rusak, nggak bisa. Kurang lebih seperti itu ya. Oke ya, ini sudah jadi ya, normal. Udah oke ya. Saya tinggal merapikan lagi ya. Merapikan, ini saya lepas ini untuk tunernya aja ya. Yang lain saya rasa nggak ada masalah ya, karena memang normal ya, tidak ada masalah. Jadi tinggal nutup aja ini. Oke, ini saya lanjutkan. Ini ada bawa 2 power ya orangnya ya, langsung dari Ponorogo bawa ke sini. Yang satunya nanti saya bikin videonya juga nanti. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka, kalau tidak suka ya silahkan di dislike. Share ya, kalau menurut kalian bermanfaat ya share. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tinggal rapikan aja, nutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.